Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Bel Kata. Rere, aku mau tanya nih, kalau buat kamu apa yang paling utama, Re? Kalau buat aku yang paling utama itu handphoneku. Aku nggak bisa deh pisah sama handphoneku. Kemana-mana selalu aku bawa. Pernah ya Git, waktu aku pergi handphoneku ketinggalan. Aku langsung minta pulang. Pokoknya pulang. Walah Re, kok bisa sampai kayak gitu sih Re? Kalau perginya jauh, pas keluar kota gitu gimana dong? Terus mamamu gak marah tuh Re? Iya, mama marah-marah Git. Sampai handphoneku itu disita. Gak boleh lihat HP 1 minggu. Bayangin aja Git, 1 minggu tanpa handphone. Duh, rasanya udah kayak di neraka. Hah? Ih Rere, emang kamu tahu rasanya di neraka itu kayak gimana? Ya nggak tahu sih Git. Ya pokoknya menderita banget lah. Kayak aku kalau tanpa handphone. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau buat kamu apa yang paling utama Git? Kalau buat aku, yang paling utama dalam hidupku ya Tuhan Yesus, Re. Hah? Jadi idolamu itu Tuhan Yesus? Gitu maksudnya? Bukan mainan atau pemain film yang cakep-cakep Git. Ya, gitu, Re. Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidupku. Aku bersyukur banget di dalam hidupku yang cuma 1 kali ini, aku bisa kenal sama Tuhan Yesus, Re. Kenapa sih Git? Kamu bisa bilang Tuhan Yesus yang paling utama dalam hidupmu? Karena Tuhan Yesus telah menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan dan dunia yang indah ini. Oh, jadi selama ini aku salah ya Git. Aku juga harusnya mengutamakan Tuhan ya dalam hidupku. Bukan malah mengutamakan handphoneku ya. Iya dong Re, kita sama-sama belajar ya Re untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Iya Git, mulai sekarang aku juga mau belajar mengutamakan Tuhan, bukan HP lagi. Iya Re, Re kamu tahu nggak? Hari ini Bel Kata mau bahas tentang mengutamakan Tuhan loh. Yuk kita menyaksikan sama-sama Bel Kata. Wah, kok bisa pas banget ya Git? Ayo Git. Ayo. Halo anak-anak, jumpa lagi di Bel Kata. Nah, hari ini tadi kita sudah dengar Rere dan Gita. Ngomong apa ya Bulan nih Rere dan Gita tadi? Ngomongnya apa yang paling penting, yang paling Utama. utama di dalam hidup mereka? Waduh, tadi kayaknya dengar-dengar yang utama dalam hidup mereka itu siapa namanya? Tadi si Rere ya? Bilangnya handphone. Iya, handphonenya paling utama. Nggak bisa hidup tanpa handphone. Waduh, gimana nih anak-anak di rumah? Siapa di antara kalian yang paling utama handphone? Bangun tidur handphone, kalau handphone nggak ada nangis. Waduh, itu sesuatu yang sudah merusak, salah. Karena handphone itu harusnya dipakai dengan cara aturan yang benar. Kapan dipakainya, kapan diletakkannya.
Jadi yang paling utama bukan handphone. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang kita utamakan dalam hidup ini. Oke, siap-siap mendengarkan ya hari ini anak-anak. Re, Apa Git? kamu hafal nggak 10 perintah? Nggak terlalu hafal Git, habisnya banyak sih. Bagaimanakah ya Re bunyi perintah pertama? Lupa Git. Aku juga. Yuk kita tanya Bu Agustin yuk. Bukan hanya bunyinya loh. Nanti mungkin sama Bu Agustin dan Bu Lani akan dijelaskan panjang sampai kita ngerti Re. Wah, ayo Git. Hari ini apa ya pertanyaannya Bu Lani dari Regita? Apa tuh? Kalian mau tahu? Pertanyaannya seperti ini, Bu. Apa? Bagaimanakah bunyi perintah pertama? Oke, anak-anak sekalian, apa ayo? Pasti yang di rumah tahu nih, bunyi perintah pertama dari 10 hukum itu, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, itu di dalam Keluaran 20 ayat 3. Nah, di sini Keluaran 20 ayat 3 mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Hanya ada satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Sehingga kamu harus mendengarkan Allah yang satu-satunya itu yang diberitakan oleh Alkitab. Nah, Allah yang satu-satunya itu adalah Allah yang sejati, Allah yang benar. Sehingga kita nih hanya kepada Allah yang sejati itu harus kita ikuti, harus kita beribadah kepadanya, dan kita harus menyembah kepadanya. Gak boleh menyembah Allah yang lain. Hanya Allah yang diberitakan oleh Alkitab, Bu Lani. Begitu anak-anak sekalian. Jadi, bagaimana bunyi perintah yang pertama, Git? Aku udah bisa, Re. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, betul-betul. Lalu, apa yang diajarkan oleh perintah pertama kepadamu, Git? Wah, ini kita harus mikir dulu ini, Re ya. Ayo deh, kita saksikan aja yuk. Ayo. Nah, Bu Agustin, tadi Rere kita udah tahu tuh bunyinya. Bunyi perintah pertama itu apa? Nah, mereka masih penasaran nih. Penasaran? Iya, penasaran. Mereka kasih pertanyaan lagi nih buat kita. Apa itu pertanyaannya? Katanya gini, apa yang diajarkan perintah pertama kepadamu? Nah, anak-anak sekalian, yang diajarkan oleh perintah pertama kepada kita semua untuk menyembah Allah yang sejati dan hanya menyembah Dia saja, gak boleh yang lainnya. Jadi ini yang diajarkan perintah pertama. Jadi mengajarkan kepada kita, siapa sih yang harus kita sembah itu? Kita hanya boleh menyembah Allah yang sejati saja. Gak boleh Allah yang lain, ilah-ilah palsu tidak boleh. Dan itu gak ada peluang kita boleh menyembah Allah yang lain seperti kita menyembah Allah yang sejati, gak boleh. Jadi benar-benar hati kita, kesungguhan kita hanya menyembah kepada Allah yang benar, yang sejati. Jadi kita pun gak boleh mengakui bahwa wah adanya Allah lain yang sah dan akhirnya kita juga ikut menyembah. Nah ini gak boleh kita menyembah. Nah kadang-kala ya orang Kristen suka melanggar tuh yang seperti ini, Bu Lani. Apa mereka nggak sadar atau gimana ya? Ya kadang-kala anak-anak Kristen juga masih, misalnya gini. Misalnya Bu Lani, kalau hari Minggu yang kita utamakan siapa? Yang kita utamakan Tuhan. Ya yang diutamakan Tuhan, tapi kadang-kala mereka lebih suka main game loh daripada datang beribadah kepada Tuhan. Males hari Minggu tuh kan enaknya main game, bangun tidurnya siang-siang, kayak gitu. Anak-anak ada itu yang itu nggak boleh itu. juga. Ya nggak boleh dong, karena berarti kita harusnya mengutamakan Tuhan di dalam waktu kita. Apalagi itu hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Gak boleh sembarangan. Tidak peduli berapapun usia kita, mau usia nenek-nenek kek, mau anak-anak kah,
kita harus mengutamakan Tuhan Bulani dalam hidup ini. Gitu juga anak-anak. Tuhan itu lebih penting dari siapapun juga. Atau apapun yang ada di dunia ini. Nah, Allah sangat mencintai kita semua. Jadi kita harus mencintai Dia juga dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh hati. Jadi anak-anak di rumah gak boleh tuh menaruh sesuatu yang tinggi. Padahal Tuhan Allah itu jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Kalau kamu menaruh segala sesuatu lebih tinggi daripada Allah, kamu itu punya yang namanya Allah lain loh. Nah padahal kita nggak boleh gitu. Nah di Alkitab kan ada contoh Bulani, anak muda yang mencintai Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Kalian tahu nggak ya? Bulani inget nih, anak muda kecil itu namanya Samuel ya? Ya Samuel kecil. Oh Samuel kecil ya, iya. Dia tuh mendengarkan Tuhan loh, taat sama Tuhan. Iya, waktu itu Samuel dipanggil. Ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel langsung bangun. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah ini contoh juga Samuel kecil yang mau mendengarkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah kita juga gitu. Baik anak-anak yang di rumah yang masih kecil, baik ini Bulani dan Bu Agustin yang udah dewasa, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Gak boleh kita menaruh yang lain lebih dari Tuhan. Berarti kita di sini dituntut oleh perintah pertama adalah mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya kepada Allah yang sejati. Demikian anak-anak ya. Jadi anak-anak harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah yang sejati itu yang diberitahu oleh Alkitab. Gimana? Udah jelas nih Git. Jadi yang diajarkan oleh perintah pertama itu untuk menyembah Allah yang sejati. Dan hanya menyembah kepada Dia, bukan yang lain. Wah, jelas banget ya jawabannya. Kalau tadi perintah pertama sudah, sekarang giliran perintah yang kedua. Bagaimana ya bunyi perintah kedua ya, Reh? Lupa juga, Git. Aduh, kita ini kebiasaan lupa ya. Yuk kita tanya yuk. Panggil Bu Agustin dan Bulani ya. Iya. Bulani. Bu Agustin. Nah sekarang gantian nih Bulani. Ayo bagaimanakah bunyi perintah kedua? Tadi Rere Gita tanya gitu. Bagaimana ayo bunyi perintah kedua? Bulani tahu nggak? Nah tahu nih. Nah, dengerin baik-baik ya adik-adik yang di rumah. Perintahnya berbunyi seperti ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah itu Bu bunyinya perintah kedua. Oke ya, jadi jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Oke, nah berikutnya kita mau dengar juga nih pertanyaan dari Rere Gita yang berikutnya. Apa ya pertanyaan berikutnya Bulani? Jadi gimana bunyi perintah yang kedua tadi Git penjelasannya? Wah, aku jadi hafal loh. Perintah pertama hafal, sekarang perintah kedua. Jadi bunyi perintah kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah kepadanya karena Allah adalah Allah yang cemburu. Wah, kamu hafal ya sekarang ya Git ya? Iya dong. Terus apa yang diajarkan oleh perintah kedua kepadamu Git? Untuk lebih jelasnya yuk kita tanya lagi sama Bu Agustin dan Bulani. Ayo.
Nah, Bu Agustin, Apa? ada pertanyaan lagi nih. Ya. Sudah siap ya, Bu ya? Siap. Oke, nah pertanyaannya, apa yang diajarkan oleh perintah kedua kepadamu? Baik. Yang diajarkan perintah kedua kepada kita yaitu untuk menyembah Allah dengan cara yang benar dan menjauhi penyembahan berhala. Perhatikan, cara yang benar. Ini Cara yang penting benar. sekali. Jadi ini yang diajarkan perintah kedua, mengajarkan kita gimana ya, bagaimana kita melakukan penyembahan. Kita tuh harus menyembah Allah sesuai dengan perintahnya. Nggak bisa semaunya sendiri. Bulani mau menyembah Allah dengan cara Bulani sendiri, ya nggak bisa. Alkitab sudah memberikan aturan. Jadi kita diajar di sini menyembah Allah sesuai dengan perintah Allah untuk kita menyembahnya. Jadi segala sesuatu yang dimunculkan, diciptakan, misalnya ya, atau diimajinasikan oleh manusia, itu merusak penghormatan kita dan penyembahan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Kadang-kadang orang mau menciptakan, mengimajinasikan Allah dalam bentuk yang lain. Nah, itu sebenarnya merusak penyembahan yang sesungguhnya. Jadi di sini juga kita dikatakan jangan mengikuti berhala selain Tuhan. Artinya kita nggak boleh menyembah berhala. Berhala itu apa sih? Berhala kan sesuatu yang dibuat orang untuk sujud dan untuk disembah. Seperti bentuk Tuhan lah gitu. Orang membuat misalnya patung apa gitu. Yang dibuat misalnya rambutnya begini begitu. Tapi bukan untuk pajangan atau bukan untuk hiasan. Tapi untuk disembah. Nah itu melanggar perintah hukum kedua. Jadi jangan membuat berhala dan nggak boleh menyembah. Karena itu berhala itu punya mata, bisa ngelihat nggak Bulan? Punya mata, nggak bisa melihat. Nggak bisa lihat. Punya hidung, bisa merasakan. Nggak mencium bisa bau. bernafas, nggak bisa mencium bau. Kira-kira kalau berhala dimarahin, dia bisa melawan? Ya nggak bisa, nggak kan dia bisa. benda mati. Makanya berhala itu buatan tangan manusia. Udah itu benda mati. Kita tidak boleh menyembah berhala. Tuhan ingin kita agar kita memberikan penyembahan kita hanya kepada Allah dengan caranya Allah. Gak boleh dengan caranya kita. Maka kita gak boleh sembarangan menyembah Allah semaunya sendiri. Gak boleh. Berarti cara kita menyembah Allah seperti yang Yang Allah Seperti yang Allah mau. Ya, tidak boleh sembarangan. Maka kita harus tahu tidak ada tempat bagi Allah lain. Tidak ada tempat bagi berhala. Yang harus kita lakukan, kita betul-betul hanya sujud menyembah kepada Allah yang sejati tadi yang kita sudah bicara. Dan dengan cara yang benar seperti yang Tuhan mau, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian anak-anak ya. Jadi kalian tidak boleh sembarangan. Beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sejati dengan sikap yang hormat. Apalagi online. Boleh nggak Bulani sikapnya kalau kebaktian sekolah minggu nggak hormat? Misalnya kaki di atas meja atau nyanyinya sembarangan atau waktu doa colek-colek. ya nggak boleh dong. Matanya gini-gini. Itu nggak menghormati Tuhan. Kayak itu. Dipikirnya Tuhan tidak lihat. Padahal Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat Iya, apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Maka anak-anak menyembah Allah dengan cara yang benar. Seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan menyembah Allah yang sejati. Demikian anak-anak. Jelas ya? Nah, pada hari ini kita Belkata sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di acara Belkata selanjutnya. Oke, sampai Dadah, bertemu. Sampai bertemu.